Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Faiz Fadila dengan NIM 0904062480. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenal lebih jauh cloud computing. Apa sih itu cloud computing? Cloud computing adalah penyediaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, basis data, jaringan, dan perangkat lunak secara on demand melalui internet dengan model pembayaran sesuai penggunaan atau pay as you go. Dahulu perusahaan harus mendirikan sebuah ruang server fisik mandiri yang membutuhkan modal besar untuk pengadaan hardware, pendingin, dan staf pemeliharaan. Sekarang, komputasi awan atau cloud computing mengubah segalanya. Infrastruktur kini dialihdayakan ke pusat data global yang handal, memungkinkan fokus penuh pada inovasi produk tanpa terbeban biaya pemeliharaan fisik. Ada 4 karakteristik utama dari cloud computing, yaitu 1. On-demand self-service, akses mandiri tanpa interaksi manusia. 2. Broad network access, diakses dari mana saja via internet. 3. Resource pooling, yaitu sumber daya dibagikan secara efisien. 4. Rapid elasticity, yaitu kapasitas berskala cepat sesuai kebutuhan. 5. Measured service, yaitu penggunaan tercatat dan terukur transparan. Ada 3 model layanan cloud computing, yaitu yang pertama IaaS atau berfokus pada infrastruktur, yaitu menyediakan sumber daya komputasi dasar seperti virtual machine, storage, dan jaringan. Pengguna dapat mengelola OS dan aplikasi, contohnya AWS EC2, Google dan Google Compute Engine. Kedua, ada PaaS atau platform, yaitu menyediakan lingkungan pengembangan dan eksekusi aplikasi tanpa pusing mengurus infrastruktur bawah, contohnya Heroku, Google App Engine, dan AWS Elastic Beanstalk. Yang ketiga ada SaaS, yaitu software, yaitu aplikasi siap pakai yang diakses langsung via browser oleh pengguna akhir tanpa instalasi lokal, contohnya Google Workspace, Microsoft 365, dan Salesforce. Ada 4 arsitektur cloud, yaitu yang pertama public cloud. Public cloud yang berfokus pada infrastruktur milik penyedia publik seperti AWS dan Azure yang dibagi antara organisasi secara aman dan efisien. Kedua, ada private cloud, yaitu infrastruktur khusus yang disediakan sepenuhnya untuk satu organisasi demi kendali penuh. Yang ketiga, ada hybrid cloud, yaitu menggabungkan infrastruktur privat dan public cloud untuk fleksibilitas operasional maksimal. Keempat, ada multi cloud, yaitu menggunakan lebih dari satu penyedia cloud publik untuk mencegah resiko vendor lock-in. Adapun berbagai tantangan cloud, yaitu yang pertama, keamanan dan privasi data, resiko kebocoran data dan keterbatasan kontrol langsung terhadap fisik server yang menyimpan informasi sensitif. Kedua, ada ketergantungan internet. Kinerja penuh layanan cloud sangat bergantung pada stabilitas dan kecepatan jaringan internet. Downtime internet berarti akan terjadinya akses terhadap cloud. Yang ketiga, ada kepatuhan dan regulasi. Aturan hukum terkait kedaulatan data, misalnya data warga negara tertentu wajib disimpan di dalam negeri, yang harus dipatuhi oleh penyedia maupun pengguna cloud dari berbagai macam. Kemudian ada berbagai manfaat cloud. Yang pertama, efisiensi biaya. Cloud dapat mengubah modal besar untuk membeli infrastruktur fisik menjadi biaya operasional bulanan yang dibayar sesuai pemakaian atau pay as you go.
kedua ada aksesibilitas dan kolaborasi. Data dan aplikasi dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dan menggunakan perangkat apapun selama terhubung dengan internet. Ketiga, ada inovasi cepat, yaitu cloud memungkinkan tim pengembang langsung menggunakan teknologi siap pakai seperti AI atau machine learning, analitik data, dan database tanpa perlu membangun infrastruktur dari nol. Kemudian hubungan praktikum Docker kemarin dengan cloud computing, yaitu praktik yang dilakukan menggunakan Docker kemarin memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan fondasi komputasi awan atau cloud computing modern. Melalui perintah Docker untuk komponen Hello World, web server menggunakan Nginx, dan database server menggunakan MySQL. Proses ini pada dasarnya merupakan simulasi skala kecil dan cara kerja infrastruktur cloud native. Pengunduhan image dari Docker Hub mencerminkan konsep platform as a service atau PaaS dan infrastruktur as a service atau IaaS di dunia cloud, di mana perangkat lunak siap dipakai, dapat dipanggil dan dijalankan secara instan tanpa perlu melakukan instalasi manual dari nol. Selain itu, pemisahan kontainer web service cloud computing dan DB server cloud computing merupakan wujud nyata dari penerapan arsitektur microservice, yaitu standar industri cloud untuk membagi komponen aplikasi agar dapat dikelola, dikembangkan, dan ditingkatkan skalanya secara independen. Setiap kontainer berjalan di lingkungan terisolasi yang hemat sumber daya dibandingkan virtual machine tradisional. Pendekatan inilah yang menjamin portabilitas tinggi sehingga aplikasi yang sukses dijalankan di komputer lokal dipastikan akan berjalan dengan perilaku yang 100% sama saat dideploy ke server cloud secara produksi. Kemudian kesimpulan, cloud computing bukan lagi sekedar alternatif teknologi, melainkan fondasi utama transformasi digital yang mengubah cara organisasi mengelola infrastruktur data. Dengan menggeser paradigma dari on-premise tradisional menuju sistem awan yang efisien, bisnis dapat menekan biaya operasional, meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, serta mempercepat inovasi secara signifikan. Meski tantangan keamanan data, konektivitas tetap ada, pemilihan model pengeluaran yang tepat, baik public, privat maupun hybrid, akan menjadikan penentu utama dalam membangun ekosistem digital yang tangguh, aman, dan siap menghadapi masa depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon maaf sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.